Ya, sebentar lagi kita akan balik ke Medan menggunakan motor. Ini motornya. Mudah-mudahan motornya sehat sampai sekarang. Tapi bukan naik ini. Pastinya bukan naik ini. Soalnya pasti nggak bisa. Susah. Soalnya jalanan kurang rata. Baru posisi sekarang ini udah pukul 7.40 hari Senin tanggal 17 Juli dengan cuaca hujan. Nanti kita akan jalan dari sini naik kapal, naik Wiranauli sampai ke Sibolga, baru Sibolga kita akan memulai petualangan kita. Jadi kemarin sebelumnya kita juga dari Medan ke Sibolga itu jalan naik motor juga, cuman tidak sempat divideoin karena mengejar waktu, mengejar kapal. Kalau sekarang kita lebih bebas, kita punya waktu untuk membuat video. Jadi ini biar saya pegang langsung. Nah, ini posisinya. Motor kita udah standby, barang-barang sudah ada. Ini Cipen. Halo. Barang-barang udah ready ya, ready semua. Dan situasi sekarang lagi hujan. Ya semoga walaupun hujan Tuhan tetap menolong dan kita bisa melaksanakan perjalanan dengan baik. Oke, barangkali itu aja. Kita akan record ini pakai DJI Osmo. Mungkin nanti kita akan coba juga record pakai drone, ada juga drone dan lain-lain. Oke, see you. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? Akhirnya kita sampai di kapal di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Kita naik kapal Wiranauli, yaitu kapal yang paling besar atau kapal feri paling besar di penyeberangan Nias ke Sibolga. Waktu sudah malam dan sekarang sudah pagi lagi kita sampai ke Sibolga. By the way, touring atau perjalanan ini saya menggunakan CB150X. Memang motornya spesial untuk touring atau perjalanan jauh. Jadi motor ini termasuk berat tetapi stabil dalam perjalanan jarak jauh dan bikin tangan kita nggak begitu pegel ya. Posisi riding juga enak, apalagi ini stangnya saya upgrade ke Pro Taper yang high, jadi membuat kita semakin enak membawanya. Hanya kelemahannya bannya ini, ban bawaannya ini memang untuk aspal, sehingga kalau kita jalan di yang tanah atau bebatuan agak licin, dan itu yang membahayakan, sangat membahayakan. Seperti di kapal ini juga, saya tidak tahu apakah licin atau enggak, tapi membuat saya wanti-wanti. Gimana nih? Kiri ya? Sekarang baru keluar dari Sibolga. Terpanas kan itu. Dari 30 tadi ya. 30 ya.
sekarang kita sudah sampai di salah satu tempat sarapan di apa namanya, Hotel Pasar Baru Sibolga. Ya. Jadi kalau mau lihat ini cipen dulu, kayak cipen. Oke, ini dia. Sarapan kita hari ini adalah di pagi ini bihun bebek. Cipen apa? Nasi gurih. Oke, nasi gurih dan bihun. Kita coba gimana masakannya. Pasti enak sih. Kalau di Sibolga masih enak. Setelah mengisi bensin dan sarapan pagi di kota Sibolga, kita kembali meneruskan perjalanan. Ya, sebenarnya di kapal tadi perjalanan cukup aman sih. Badai juga tidak ada, kapal tidak begitu goyang-goyang, dan kebetulan kita menggunakan kapal yang besar. Jadi objek wisata yang pertama kita temukan adalah Batu Lobang atau dikenal dengan Goa Belanda. Jadi Batu Lobang ini merupakan salah satu jalur yang menghubungkan Sibolga dengan Tarutung. Nah, begini penampakannya guys. Jadi ini kan Goa Lobang, maksud saya Batu Lobang yang pertama. Dan di pas melewati Goa Belanda atau Batu Lobang yang kedua, terjadi satu peristiwa. Peristiwa ini lumayan berbahaya. Ban motor kita ini selip. Cuman ada sesuatu yang unik. Apa yang unik itu? Kita saksikan saja ya. Oke. Ternyata ada sesuatu guys. Ada yang copot rupanya. Ternyata ada sesuatu yang copot. Saya coba matikan dulu, ada yang lepas kayaknya. Apa yang patah? Berapa? Ketarik tadi? Enggak pas apa tadi? Ya, tadi kita sempat selip sedikit. Ini kita lihat lagi. Ini bisa jadi slip nih, Pen. Mudah-mudahan nggak slip nih ya, mudah-mudahan nggak jatuh. Coba ya, Pen. Di depan aja, di depan aja.
Oke, sip. Beloknya ke kiri ya. Oke, akhirnya. Jadi tadi duffel bag kita yang berada di belakang motor itu lepas, mungkin karena kurang ketat ditambah dengan ban motor kita selip, hampir jatuh. Cuman mungkin ya karena kesigapan saya dan Cipen, kami tidak jadi jatuh, hanya duffel bagnya saja yang hampir jatuh. Setelah kita ketatin, kita melanjutkan perjalanan. Jadi ini sekarang sudah berada di daerah Jalan Ular, dikenal Jalan Ular. Ini adalah jalan lintas dari Sibolga ke Tarutung. Jalannya berkelok-kelok. Saya dan Cipen merasakan kurang lebih hampir 2 jam perjalanan melewati jalan yang berular ini. Maksudnya jalan berular ini bukan jalan yang ada ularnya ya, tapi jalannya itu berkelok-kelok seperti ular. Dan kita juga melewati ada satu tempat yang ada tanah merahnya, itu disebut eye coating. Lalu selanjutnya kita sampai ke Tarutung. Nah, Tarutung ini rencana saya dan Cipen kita akan mandi di sini, mandi air hangat. Lokasinya itu mungkin kurang lebih beberapa kilometer dari Tarutung, khususnya dia dikenal dengan tempat pemandian Sipoholon, pemandian air panas. Selain pemandian air panas ada juga air soda. Namun karena cuaca hujan, kalau kita mandi air soda pasti dingin dong. Makanya kita mandi di pemandian air panas. Ya, kita sudah sampai di pemandian air panas. Pemandian air panas Sipoholon. Ini pemberhentian kita sementara dulu, jadi istirahat dulu, lalu menikmati air panas. Oke, mana Ben? Segar. Oke, saatnya kita gerak lagi. Lepaskan dulu ini sedikit. Oke, sip. Ready, Ben? Ini hujan, mau pakai apa aja? Pakai mantel aja lah ya. Setelah selesai mandi air hangat, badan kita sudah segar, kita kembali melanjutkan perjalanan. Nah, pada saat ini waktu menunjukkan pukul 11.30. Jadi ini udah waktunya makan siang nih. Cuman saya dan Cipen memutuskan untuk makan siang di Balige. Jarak dari Tarutung atau Sipoholon ke Balige kurang lebih memakan waktu 1-1,5 jam. Hanya karena ini cuaca mendung, hujan, dan kita pelan-pelan takut selip lagi bannya di jalan, kita sampai di Balige itu kurang lebih 1,5 jam. Jadi kita sampai sekitar jam 1, bahkan jam 1 lewat. Nah, ini nih kita sudah mulai nyampe di kota Balige. Kota Balige ini terkenal dengan ada satu rumah adatnya, maksud saya beberapa rumah adatnya yang besar-besar banget di tengah kota. Jadi keren nih guys, kalau mau jalan-jalan bisa juga foto-foto di sini. Namun saya dan Cipen karena satu karena cuaca mendung juga tidak membuat kita untuk stop di tempat yang tertulis Balige ini nih. Nah, di tempat saya rasa tempat wisata juga ya, sambil orang juga bisa belanja di sana. Nah, sekarang kita menuju ke rumah makan flyover. Rumah makan flyover ini adalah rumah makan non halal. Jadi kalau orang Medan bilang kita akan makan daging dewa ini. Wow, kok bisa daging dewa ya? Jadi berhubung karena non halal, kita langsung skip saja ya. Makan di flyover.
Hari apa? Hari Kamis. Hari hujan deras, kita pakai mantel sudah juga masih ada 7 jam perjalanan di Medan. Setelah makan di flyover otomatis kenyang dong. Jadi apalagi ditambah dengan cuaca yang mendung dan suasana sawah-sawah dan pemandangan yang indah membuat kita jadi ngantuk. Asli nih bener, kita jadi ngantuk dibuatnya. Apalagi nih juga sudah pukul 14.00 lewat, bahkan mau jam 3 ya. Jadi karena kita tahu 1 jam lagi kita sampai ke Parapat, kita putuskan untuk berhenti sejenak di Parapat sambil ngopi agar menghilangkan kantuk kita. Nah, Parapat ini guys merupakan objek wisata utama di Sumatera Utara, di mana terkenal dengan keindahan Danau Toba dan kebudayaannya. Jadi kalau mau jalan-jalan jangan lupa singgah ke sini ya. Kita udah sampai di mana Pen sekarang? Sampai di Parapat. Ngantuk. Ngantuk ya? Kenapa bisa ngantuk? Karena makan babi. Jadi sekarang nih Kopi kita nih. oke. Iya. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi dari Parapat. Jadi ada yang keren juga nih guys. Di Parapat ini di pinggir jalannya itu ada banyak monyet. Jadi monyet berkeliaran dan kadang-kadang ada motor ataupun mobil yang memberikan makanan di sini. Tetapi tidak disarankan sih memberikan makanan karena satu takutnya membuat kecelakaan, risiko kecelakaan, dan juga satu lagi takutnya mereka salah makan. Ya apapun itu kebijaksanaan masing-masing pengemudi lah. Jadi di Parapat ini juga menuju Siantar ada satu tempat yang kalau tidak salah hutan pinus ya. Nah ini nih bisa dilihat keren banget, apalagi kalau lagi mendung sore-sore itu suasananya keren banget untuk menikmati. Dan berikutnya kita sampai di Siantar guys. Di Siantar guys, bukan Siantar guys, maaf, Siantar Men. Kalau orang bilang Siantar Men ini. Nah daerah Siantar ini termasuk dingin di sore hari, dan di sini kita tidak stop ya. Mungkin kita stop sebentar kemarin karena haus, paling singgah ke Indomaret, tapi tidak kita liput. Tujuan berikutnya adalah Tebing Tinggi. Kita jalan terus. Sebelum sampai Tebing Tinggi itu kita melewati jalan-jalan sawit. Jalan-jalan sawit itu kalau nggak salah namanya Dolok Masihul ya. Jadi jalan-jalan sawit itu luas banget, kiri kanan. Ada juga daerah karet. Nah kalau nggak salah yang kita nonton sekarang ini adalah daerah karet di Dolok Masihul. Setelah ini baru ada jalan-jalanan sawit. Nah jadi di sini kita putuskan untuk tidak lewat Kampung Pohon Perbaungan. Kita lewat Dolok Masihul menuju Galang. Jadi di sini ada cerita lucu. Kita mencoba jalan dan kebetulan GPS tidak aktif. Kita bertanya sama orang setempat, dia bilang, oh kalau mau lewat Galang, mau ke Medan lewat Galang, ingat aja ada tempat kuburan, pokoknya kuburan belok kanan. Dan yang lucunya guys, yang kita lihat di sini ada banyak kuburan dan kita ikuti terus. Bahkan ada satu tempat yang bikin kita seperti ini nih. Nah ini adalah jalan yang sepi. Kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam atau 19.00 WIB. Jadi kita baru saja melewati juga kuburan. Nah seperti yang kita lihat kiri kanan itu mulai sepi dan ada perumahan-perumahan, hanya beberapa perumahan yang ada. Dan di sini GPS juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah tapi saya dan Cipen memutuskan untuk tetap mengikuti jalur ini. Jalur ini adalah jalur dari Tebing menuju Medan melalui Dolok Masihul dan Galang. Seperti yang kita lihat, kebetulan ada jembatan yang rusak juga di sini.
Kita coba lewati dan ada beberapa pemuda setempat yang sedang memperbaiki dan mengatur lalu lintas agar tidak crowded atau tidak macet. Nah, kalau melewati ini guys sangat tidak saya sarankan karena kita melewati sawit-sawit dan sangat sepi. Bayangkan saja kalau misalnya ban motor kita pecah dan sebagainya. Akhirnya dari Galang kita sampai ke Lubuk Pakam. Nah, ini simpangnya tadi kita baru saja lewati dan kondisi di sini sudah mulai mendung kembali. Dan akhirnya kita kehujanan. Dan ini kita sudah sampai guys di Simpang Tritura atau Simpang Titik Kuning dengan posisi hujan dan kita sampai Medan. Waktu yang kita jalani dari Sibolga sampai Medan kurang lebih 15 jam. Kenapa lama? Karena kita santai dan kita juga istirahatnya termasuk panjang. Yang penting kita sampai dengan selamat dan kita sangat menikmatinya. Ini sudah sampai di Simpang Pos dan sudah sangat dekat dari rumah. Tinggal kurang lebih 4 km lagi sampai rumah. Akhirnya kita sampai. Kami menikmati makan lelahnya. Mana? Sangat melelahkan. Tapi menyenangkan. Oke, selengkapnya nanti di vlog kita ya. Yuk.